perannya di vendor, tetap klinik yang tanggung jawab. Makanya penting sekali Anda untuk memastikan bahwa vendor Anda itu ngerti PDP dan ngerti security-nya. Gitu. Nah, ini harus ngobrol bareng-bareng. Pak, data saya itu tanggung jawab saya juga kalau bocor di Anda gitu. Nah, kalau seumpama nanti beneran bocor, aku yang kena, kamu nyaung-nyaungkan, ya aku nggak mau juga gitu. Nah, ini gimana nih caranya dengan adanya undang-undang PDP? Harus diobrolin, ya. Dan itu secara hukum Anda harus masukin di dalam kontrak, ya. Kamu itu vendor saya, kamu itu prosesor saya, ya. Saya wajib untuk melakukan pengawasan kepada Anda dan Anda wajib untuk melaksanakan pasal 51 dan 52 Undang-Undang PDP. By laws, ya. Jadi nggak masuk kontrak pun tetap Anda itu harus melaksanakan pasal 51 52 gitu. Di dalam kontrak itu untuk mastiin aja bahwa kami itu juga melakukan pengawasan kepada Anda terkait dengan pasal 51 dan 52 itu gitu. Jadi nggak bisa nego, nggak bisa nolak. Pak, gini, saya juga kena beban ini. Ya. Tuh. Oke. Bagaimana dengan data RMI yang terkirim ke Satu Sehat? Ya. Nah, itu udah urusannya itu ya, Satu Sehat dan BPJS ya. Jadi, kalau semama Anda ngirim datanya ke Satu Sehat, ya itu hubungannya sebenarnya lebih ke arah pengendali-pengendali. Karena begitu dikirim ke sana, udah selesai tanggung jawab Anda. Tapi kalau semama dengan BPJS, ini lebih ke arah ke pengendali bersama. Karena datanya itu bolak-balik dicek sama BPJS, sama Anda, terutama terkait dengan mana saja yang masuk pelayanan BPJS yang bisa dibayar, mana yang nggak bisa dibayar, mana obat yang bisa tanggung BPJS, mana yang enggak, mana tindakan yang bisa ditanggung BPJS, mana yang enggak. Kan itu tektokan toh, gitu. Ini benar nggak pelaksanaan tindakannya sudah ditandatangani sama dokter nggak, segala macam kan itu. Nah itu makanya namanya adalah pengendali bersama tuh di situ. Sementara kalau Satu Sehat kan cuma tinggal ngirim aja, begitu kirim selesai udah tanggung jawab Anda terkait dengan kiriman data itu selesai, itu sudah urusannya sama. Data pribadi sensitif, data pribadi umum ya umum, nama, alamat, tempat tanggal lahir. Kalau di dalam pasal 2 itu ada khusus ya. Nah, data kontak itu sebenarnya masuk data umum ya. Jadi sebenarnya kalau strukturnya pasal 4 ya, itu ngomongnya itu adalah data spesifik dulu. Data spesifik itu nggak banyak ya. Nah, selain data spesifik itu seharusnya tuh tinggal data umum. Gitu. Silahkan dicek di pasal 4 Undang-Undang PDP. Apa yang dimaksud dengan pemrosesan data? Ya, jenis-jenis pemrosesan itu ada di pasal 16 ayat 1. Ya, silahkan dicek. Prinsip perlindungan data itu ada di pasal 16 ayat 2. Silahkan dicek. Mengidentifikasi pengendali dan pengolah data. Oh, ini kalau dalam satu organisasi, jadi gini, kita tidak bisa menggunakan istilah pengendali data di dalam organisasi, walaupun sebenarnya dia adalah pengendali. Ya, contohnya gini, pengendali di dalam organisasi itu contoh paling gampang adalah HR, ya teman-teman SDM. Dia mengendalikan data pegawai. Yang menjadi prosesor itu adalah IT. Karena apa? IT yang nyiapin aplikasinya, nyiapin infrastrukturnya, nyiapin security-nya, nyiapin manajemen aksesnya. Tapi IT sendiri nggak bisa melihat sampai ke gaji misalnya. Mana ada coba teman-teman IT bisa melihat, oh gaji kamu segitu ya. Nggak bisa. Yang bisa melihat itu selalu teman-teman HR. Yang bisa tahu bahwa si dokter ini gajinya segini, si perawat ini gajinya segini, kan teman-teman dari SDM toh. Tapi kan aplikasinya kan yang nyiapin kan dari IT toh. Nah, itu jadi bisa kelihatannya di situ. Yang bikin ROPA teman-teman SDM.
Yang bikin DPIA teman-teman SDM, bukan teman-teman IT. Di dalam ROPA harus dijelasin, ini ada teman-teman IT yang bisa mengakses data ini walaupun terbatas, gitu. Hak subjek data, pasal 5 sampai pasal 13. Mekanisme pencabutan persetujuan. Pencabutan persetujuan itu mekanisme harusnya semudah memberikan persetujuan. Ya. Nah, itu bisa pakai dokumen elektronik atau non elektronik di pasal 14. Itu bebas. Ya. Hak untuk dilupakan. Hak dilupakan itu nggak muncul di dalam Undang-Undang PDP. Ya. Jadi hak untuk dilupakan itu ada di dalam PPPSTE, di dalam Undang-Undang PDP itu nggak muncul. Ya. Karena dalam implementasinya itu susah. Yang ada itu hak untuk penghentian pemrosesan, penghapusan, penarikan persetujuan itu ada. Ya. Penghentian pemrosesan gimana? Kalau untuk rumah sakit, apa ya? Kalau untuk bank sih gampang. Anda kehilangan kartu ATM, Anda telepon bank minta diblokir rekening, itu penghentian pemrosesan. Ya. Kalau untuk vaskes, mungkin kalau semama ada data yang tidak akurat, misalnya, bentar, jangan diproses dulu, datanya saya perbaiki dulu, ya. Mungkin relevansinya ke sana. Bagaimana cara melindungi hak subjek data dari pelanggaran? Ya, itu manajemen PDP itu disebut. Apa kewajiban utama pengendali dalam melindungi data pribadi? Nah, itu di pasal kewajiban itu di pasal 20 ya, prinsip 16 dari pasal 20 sampai pasal 54. Bagaimana melakukan penilaian dampak perlindungan data. Penilaian dampak itu manajemen risiko, Anda bisa baca di ISO 29134. Ada di LinkedIn saya, silahkan cek. Ya, bagian SNI ISO, nanti rekapnya, nanti akan keluar link kepada ISO 29134, Anda klik di situ. Harganya nggak mahal, cuma 162.000 dan sudah bahasa Indonesia. Saya sengaja bikin itu bahasa Indonesia, karena ini penting banget, langsung berhubungan dengan pasal. Kapan DPIA harus dilakukan? Baca pasal 34 ayat 2. Jadi pasal 34 ayat 2 itu adalah, istilahnya adalah PTA, Privacy Threshold Analysis. Ya, itu kalau istilah kami di IAPP ya. Tetapi kalau di tempat Anda, pasal 34 ayat 2 itu adalah poin ketika Anda harus melakukan DPIA. Ya, jadi kalau ada beberapa di situ, jadi kan ada A sampai G kalau nggak salah. Nah, lebih dari satu, itu berarti prioritasnya lebih tinggi dibanding yang lain. Oke, semoga menjawab semua ya. Wah, ini pertanyaannya dari Rumah Sakit PKU Sekapuk. Itu sebenarnya ada semua di LinkedIn saya. Ya. Ada semua di LinkedIn saya, silahkan baca di LinkedIn saya. Terus Pak Budi, ya, masalah ERM, bagaimana jika terjadi kebocoran data? Saya tadi udah jelasin ya terkait dengan kebocoran data. Saya move dulu ke pertanyaan lain. Oke. Nah ini kritikal ya. Ini kita juga menyadari problematika ini ya. Hampir semua FKTP tidak memiliki tenaga IT untuk menjaga keamanan data elektronik ya. Semua rekam medis sudah berbasis elektronik. Sementara kita punya hanya sebagai user dengan keterbatasan, semua data di vendor RME, PICARE merupakan milik BPJS. Urusan PICARE, urusannya BPJS. Dan selesai itu. Ya. Vendor itu yang kita khawatir. Ya. Kalau semama kebocorannya di vendor, itu sebenarnya tanggung jawabnya tetap tanggung jawabnya Anda. Makanya tadi ngomong kontraktual, sanksinya ke Anda,
sanksinya apakah perdata atau pidana, bukan pidana. Perdata itu dari si subjek data, berarti administrasi. Ya. Tapi ini yang nanti kita harus bahas bersama dengan Kementerian Kesehatan, terutama untuk FKTP, ya, terutama untuk FKTP. Gimana nih implementasi PDP-nya di sana? Kan kondisinya kan kayak gini, ya. FKTP slide saya ada, ya. Nah, itu Anda tinggal nanyain terkait dengan pasal ini, ya. Saya minta bukti dokumennya. Ya, kalau semama nggak ada bukti dokumennya, ya artinya dia harus bikin dulu prosedurnya, dokumennya, gitu. Tapi juga jangan sekedar compliant paper ya. Kalau compliant paper kan ini sudah ada, ini